Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Soleh, Ketua OSIS SMKN 1 Cikarang Utara serta Duta Hukum Ilham dan Jawa Barat, mengucapkan selamat datang kepada tim asesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk struktur kurikulum jurusan TKJ, bidang keahliannya itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Program keahlian teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya, teknik komputer dan jaringan ini mempelajari tentang perangkat komputer dan jaringan komputer. Mungkin yang akan dijelaskan oleh beda bank banking dengan bank yang biasa dipakai di KM. Kalau bank banking ini biasanya kita pakai ketika kita konektor pada
yang biasa kita gunakan ketika kita praktek di jurusan teknik komputer. Nah, ini penjelasan tentang alat-alat praktek yang biasa kita pakai nih ketika kita praktek di jurusan teknik komputer. Mungkin itu saja. Dan selain itu dari jurusan TKJ juga, selain memperkenalkan alat-alat ini, kita juga akan belajar tentang cara menginstalasi sistem. Ya, selain sistem operasi, kita juga bisa troubleshooting atau membetulkan laptop ataupun PC, ya, dan kita bisa membuat koneksi jaringan atau membangun jaringan LAN ataupun WAN, dan bisa juga membuat web, bisa juga membuat program atau aplikasi yang berhubungan dengan komputer, termasuk salah satunya di Android Studio. Mungkin kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya APK kita itu bisa diinstal atau bisa dipasang di Play Store. Itu salah satu dari program atau pelajaran yang ada di jurusan teknik komputer dan jaringan. Apa sih? Jadi nanti kalian ketika menyalakan lampu sudah tidak lagi menggunakan yang namanya saklar. Ya, kita udah praktis. Pakai apa Pak ngidupinnya? Pakai handphone, ya. Handphone kita ada aplikasi sendiri namanya aplikasi Arduino. Gimana cara kerjanya Pak? Tinggal kita ngomong saja. Hidupkan semua. Praktis, ya kan? Sudah tidak lagi kalian hidupkan matikan dengan menggunakan saklar. Itulah kelebihan kita ya. Nanti kita di kelas 10, 11 sudah diajarkan membuat seperti ini. Pak, gimana cara matikannya? Sama, kita menggunakan aplikasi juga, tinggal kita ngomong saja. Matikan semua. Oke, simple. Ini yang bakalan kalian buat. Pak, selain ini apa lagi Pak? Kalian ketika lagi tidur malas ngomong, bisa pakai ketik, bisa. Kita menggunakan aplikasi juga namanya Arduino. Gimana prosesnya Pak? Tinggal kalian ketik aja SMS. Nanti kalian langsung terhubung dengan Bluetooth di sini. Kalian tinggal mengetik apa yang ingin kalian ketik. Misalkan kalian ketik hidupkan semua. Kita lihat. Sebentar. Kita ketik lagi hidupkan semua. Apakah berhasil? Simple. Jadi kita sudah tidak lagi elektronika industri itu matikan, hidupkan alat menggunakan saklar. Selain ini, apalagi sih yang kita buat? Ini adalah solar cell ya. Fungsi buat apa? Jadi kalian ketika nanti mati lampu, ini dia menyerap sendiri energi matahari menjadi energi listrik. Ya, jadi kalian ketika nanti di rumah ya mati lampu, kalian bisa menggunakan yang namanya solar cell. Dengan kalian taruh aja jemur di luar, dia menyerap energi listrik, energi panas berubah jadi energi listrik, kalian bisa pakai. Oke. Selain ini, apalagi Pak? Kita membuat mainan bisa. Coba kita contohnya di sini ada yang namanya mobil remote control. Ini hasil ciptaan anak elektronika industri juga. Gimana cara kerjanya? Apakah kita harus beli? Tidak, kita bisa membuatnya sendiri. Gimana caranya? Nih sama menggunakan aplikasi yang namanya Arduino juga. Nanti ketika kalian punya adik atau punya ponakan, Kak, buatin itu dong Kak, remote control, bisa kalian buat sendiri. Nih ya, contoh.
membedakan antara HP dengan remote control sekarang udah kita bisa gunakan. Gimana? Tuh, kita udah bisa menggunakan mobilnya ya, walaupun ini kondisinya berat karena seharusnya kita menggunakan baterai yang sesuai, tapi karena baterai kita lagi tidak ready, jadi kita menggunakan yang namanya power bank. Ini jalannya mungkin sedikit agak lambat, tapi fungsi kerjanya kita bisa membuat pakaian seperti ini sendiri di sekolah. Oke, jadi ingin tahu gimana cara membuatnya, pantengin aja terus ya. Nanti kita kelas 10, kelas 11 kita belajar menggunakan yang namanya Arduino, menggunakan Android. Oke, nah sekarang kalian sudah masuk jurusan Elin ya. Apa aja sih yang harus digunakan? Nih, alat-alat yang harus kalian punya. Yang paling penting kalian harus punya yang namanya solder ya. Kalian anak elektronika nggak punya solder mah sama aja kayak anak mesin nggak punya obeng ya. Ini alat-alat yang harus kita punya. Salah satunya solder, ada tang, ada traktor buat nyedot timah dan segala macam. Ini pokoknya harus kalian punya selama kalian belajar di jurusan teknik elektronika industri. Nah, inilah bengkel yang kita miliki untuk jurusan teknik kendaraan ringan. Mari kita masuk ke dalam. Ini adalah fasilitas praktek yang akan kalian gunakan. Sini ada engine stand, ada brake system, steering system. Di sini terus ini adalah unit yang sudah kita miliki untuk praktek. Ini juga sebagai alat praktek untuk sistem brake system atau sistem pengereman. Ini adalah alat praktek untuk sistem AC, dan ini alat praktek untuk sistem kelistrikan. Ini ada dua ya. Di belakang sini ada untuk alat praktek untuk sistem transmisi ya. Itu adalah sebagian alat praktek yang kita miliki. Selanjutnya di jurusan akuntansi ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktek. Yang pertama yang sudah otomatis kita gunakan setiap hari itu adalah kalkulator, pensil, pulpen, penggaris, buku besar itu setiap hari kita gunakan untuk alat praktek. Selanjutnya ada alat penghitung uang. Yang ketiga ada komputer atau laptop yang harus dibawa ketika ada pelajaran mayop, dan seragam praktek yang digunakan di akuntansi nanti kalian dapat itu blazer ya. Blazer ruang praktek yang kita gunakan di sini untuk praktek kita lebih banyak dilakukan di kelas karena kita menggunakan alat praktek, alat tulis seperti buku, kalkulator, pensil, pulpen. Sedangkan untuk komputer kita menggunakan laptop
komputer, lab komputer. Selanjutnya materi yang ada di akuntansi. Materi yang ada di akuntansi dari kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 untuk produktifnya ada 7 mapel yang harus kalian kuasai. Untuk kelas 10 ada spreadsheet atau pengolah angka, menggunakan aplikasi menghitung uang dengan menggunakan Excel. Yang kedua akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan itu yang ketiga ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis, yang keempat etika, yang kelima administrasi bisnis, administrasi umum, yang keenam IPA, dan yang ketujuh simulasi digital. Untuk kelas 11 materi yang kalian dapat nanti garis besarnya adalah Mayob. Mayob itu menggunakan aplikasi menghitung uang dengan menggunakan software Mayob. Yang kedua administrasi pajak, yang ketiga akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, yang keempat produk kreatif dan kewirausahaan, yang kelima akuntansi keuangan. Di kelas 11 kalian akan pelajari akuntansi perusahaan jasa dan dagang, sedangkan di kelas 3 kalian akan dapat akuntansi perusahaan manufaktur. Sebagian anak-anakku yang belum mengerti atau belum paham, bahkan belum tahu sama sekali apa itu pariwisata dan usaha perjalanan wisata. Di sini ibu akan sedikit memberi penjelasan atau gambaran umum kepada anak-anak semua supaya mengerti atau enggak minimal tahu tentang usaha perjalanan wisata itu apa. Usaha perjalanan wisata adalah mengelola perencanaan perjalanan selama wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, baik berupa dokumen perjalanan, guide-nya, pemesanan tiket, perencanaan perjalanan, MICE, dan lain sebagainya. Di sini dari gambaran itu maka ibu akan menjelaskan bahwa orang yang biasanya berwisata itu pasti akan lebih cenderung ingin tahu, ingin mengerti, dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anakku semua nanti sudah masuk ke jurusan UPW, itu harus mempunyai motivasi mempromosikannya, bagaimana supaya pariwisata itu dikenal minimal untuk atau oleh keluarga kita sendiri, baik domestik maupun internasional. Di sini ibu contohkan, kita mempunyai alat praktek jurusan. Nah, di jurusan usaha perjalanan wisata ini kita mempunyai alat praktek yaitu di ruang lab pariwisata atau disebutnya lab tour yang bernama Sajitra Tour and Travel. Di Sajitra Tour and Travel ini mempunyai banyak sekali alat yang akan kita gunakan nanti ketika praktek, yaitu pemesanan tiket melalui komputer atau online, dan mempelajari yang manual, serta pengelolaan perjalanan. Nah, di sini untuk pengelolaan perjalanan nanti anak-anak semua kita belajar menyusun serta membuat paket wisata serta kita yang mempromosikannya. Sebagai contoh, kita mempromosikan kepada teman terdekat atau mungkin saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Dan insya Allah kalau kalian berniat atau bersungguh-sungguh, kita bisa menjalankan paket tersebut, dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan profit dari perencanaan perjalanan yang kita buat dan akan
Ibu akan membahas ruang prakteknya, Nisa Citra Tour and Travel. Nanti untuk kelas 10 dan karena baru pertama ya di SMKN 1 Cikarang Utara, baru UPW-nya dibuka pada tahun 2020 ini, maka kita memulai. Jadi ruang praktek itu nanti kita gunakan seperti halnya di tour and travel. Jadi di tour and travel itu kegiatannya untuk apa saja gitu, seperti apa. Nah, kita pelajari di situ yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya di materi kelas 10 Ibu juga akan memaparkan sedikit saja di sini. Jadi di materi kelas 10 itu kita membahas tentang kepariwisataan secara umum. Secara umum itu mempelajari tentang suku, bahasa, adat, budaya, sejarah, seperti itu. Jadi di kelas 10 itu kita mempelajari secara umumnya terlebih dahulu, serta mempelajari komunikasinya di industri pariwisata itu seperti apa. Misalkan saja waktu kita menemui kolega di dalam artian ya di sini calon wisatawan, kita menyampaikan dengan bahasa yang sopan, yang harus bagaimana attitude kita, dengan penampilan kita dan lain sebagainya. Dilanjutkan kelas 11, di kelas 11 itu mempelajari tentang cara pemesanan tiket, cara pembuatan paket wisata, cara memasarkan paket wisata, serta menjual produk wisata tersebut kepada calon wisatawan, misalkan saja memasarkan ke tetangga atau sekolah dan lain sebagainya. Dan di kelas 11 kita juga akan melaksanakan PKL. Dan di kelas 12 kita melanjutkan sama materinya, dilanjutkan dengan uji kompetensi.
twerking for a Birkin. I gotta see if shorty with it. Hey, she must be the money. I feel like a millionaire. I feel like a billionaire. Whenever she comes around, whenever I hear that sound, I feel like a millionaire. I feel like a millionaire. Whenever she comes around. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone.